Pemirsa, 1 tahun dari sekarang atau 14 Februari 2024 mendatang, Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi besar-besaran 5 tahun sekali, yakni Pilpres dan Pilkada serentak. Kecuali PDIP, seluruh partai berkoalisi mengusung capresnya. Namun koalisi ini pemirsa masih bisa berubah tergantung keputusan para kingmaker yang akan memberikan tiket capres ke sejumlah nama. Lantas siapa saja calon presiden terkuat yang diperkirakan akan melenggang ke kontestasi Pilpres? Bagaimana dengan tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu 2024? Berikut ini kami hadirkan liputan khusus setahun jelang pesta demokrasi bersama Lady Warina. Prabowo sih. Pak Anies. Itu Ganjar. Anies katanya. Pemirsa, 1 tahun dari sekarang Indonesia akan menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali. Tidak hanya memilih siapa yang menjadi wakil rakyat di legislatif, tapi juga masyarakat Indonesia akan memilih siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden serta memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lantas seberapa tinggi antusiasme warga dalam mengikuti gelaran Pilpres dan juga Pilkada serentak 2024? Dan seberapa besar tingkat keinginan warga berpartisipasi dalam pemilu 2024? Selamat pagi Pak Rudendin, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini hawanya sejuk banget, pas banget buat ngomongin topik yang panas dingin Pak, soal politik Pak. Betul. Jadi ini bagus sekali untuk membicarakan topik yang panas dengan suasana yang sejuk. Betul banget. Kita sambil jalan yuk Pak. Boleh. Pak Burhanuddin, kalau kita lihat kan sekarang ini pemilihan 2024 itu tinggal 1 tahun Pak, tepat 1 tahun dari sekarang. Kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun tuh kan pemilih mulai meningkat nih Pak. Tapi kalau untuk 2024 mendatang, hasil survei Pak, seberapa jauh sih tingkat antusiasme warga Pak terlibat dalam pemilu 2024? Sejauh ini antusiasme publik masih tinggi. Karena 2024 tidak ada calon presiden petahana. Yang kedua, dari survei kita menemukan banyak calon presiden yang belum mendapatkan dukungan yang dominan. Artinya masih terbuka buat siapapun. Minimal kita punya 4 calon yang menduduki peringkat teratas dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Jadi ini menunjukkan betapa besar keinginan dan antusiasme warga untuk mengikuti pesta elektoral 2024. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa masyarakat harusnya antusias ya Pak ya, karena akan ada presiden dan wakil presiden baru. Nah, ini bagaimana Pak cara kita menjaga momentum supaya jangan sampai, ini kan nanti yang dipilih akan banyak Pak, karena pilkadanya serentak juga barengan sama pilpres. Jangan sampai kemudian masyarakat jenuh. Atau bahkan kemudian karena mereka tidak tersosialisasi dengan baik, akhirnya mereka memilih untuk golput Pak. Nah, memang ini ada semacam tanda kutip bahaya yang harus kita waspadai karena 2024 ada pemilu serentak, 1 pilpres dan pileg di tanggal 14 Februari, kemudian selisih 9 bulan ke depan, November 2024 kita akan menyelenggarakan pilkada di 38 provinsi, ya kan ada provinsi Pemekaran, kemudian ada ratusan kabupaten kota. Jadi jangan sampai energi kita habis di pileg dan pilpres, kita lupa bahwa di bulan November, di tahun yang sama, tahun depan, kita juga akan memilih kepala-kepala daerah kita. Nah, ini yang tidak kalah penting, tadi saya dengar ada 4 calon presiden. Saya penasaran Pak siapa aja. Tapi kita ngobrolnya sambil di sana kali ya Pak ya, seru ya. Sambil di sana yuk. Kalau kita lihat memang 1 tahun jelang Pilpres 2024, ini kan parpol-parpol sudah mulai berkoalisi ya Pak ya, sudah mulai ambil kuda-kuda politik ya, manuver satu sama lain. Koalisi-koalisi sudah dibentuk, nah di antara semua koalisi ini Pak, sebetulnya mana yang kira-kira paling kuat dan siapa kira-kira aja nih Pak, prediksi aja, capres atau cawapres yang akan diusung oleh masing-masing koalisi? Ya, sebenarnya masih sangat cair. Jadi kita mendapatkan informasi ada 4 poros per hari ini, tetapi nanti di bulan September 2023, baru kita akan tentukan berapa jumlah poros yang berlaga di 2024. Baru 1 ya poros, namanya poros Koalisi Perubahan yang relatif sudah clear. Ya, nama capres yang sudah ditentukan oleh Partai Nasdem, salah satu poros Koalisi Perubahan adalah Anies Baswedan. Oke, kita lihat nih Pak, berapa sih Pak total kursinya kira-kira ini Pak?
kalau kita lihat datanya, itu clear datanya menunjukkan ada 3 partai yang mengusung koalisi perubahan, yaitu Nasdem, kemudian Demokrat, dan terakhir adalah PKS. Nah, total gabungan antara 3 partai pembentuk koalisi perubahan ini itu ada 163 kursi. Ini satu nih Pak, koalisi yang udah selesai nih. baru satu. Yang berikutnya coba kita lihat Pak. Nah, yang berikutnya yang dari sisi jumlah kursi berada di peringkat nomor 2 setelah koalisi perubahan adalah Koalisi Indonesia Bersatu, KIB ya. Jadi total ada 148 kursi gabungan antara Golkar sebagai partai paling besar di KIB yang menyumbang kursi, kemudian disusul oleh PAN 44 kursi, dan terakhir adalah P3 19 kursi. Jadi total ada 148 kursi. Kalau kita lihat tapi Pak, prediksi sosoknya siapa nih Pak yang paling memungkinkan dari Koalisi Indonesia Bersatu nih Pak? Nah, kalau dari 3 partai yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu ini kan Golkar yang paling besar ya jumlah kursinya, karenanya privilege dalam menentukan capres-cawapres ada di Golkar. Nah, masalahnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu popularitasnya itu relatif kecil. Nah, justru kalau kita lihat nama baru yang baru saja masuk ke Partai Golkar, yaitu Ridwan Kamil dipilih sebagai Waketum, itu elektabilitasnya berada di peringkat keempat, di bawah Ganjar, Anies, kemudian Prabowo. Yang keempat adalah Saudara Ridwan Kamil sekitar 8 atau 9%. Kalau di survei-survei, Ridwan Kamil memang salah satu cawapres favorit ya. Jadi kalau dia sebagai cawapres itu relatif nomor 1. Tapi kalau sebagai capres dia nomor 4. Nah, termasuk yang ketiga nih. Nah, ini Pak yang paling ditunggu-tunggu nih Pak, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Udah ada platform koalisinya, ya. Udah ada kegiatannya, sudah ada sekbernya, sekretariat bersamanya. Sudah ada kegiatan yang melibatkan Gerindra dan PKB ya untuk menjalin pernikahan politik ya jelang 2024. Tetapi capres-cawapresnya itu belum jelas juga. Masih gampang nih Pak, yang mana yang mau diangkat kira-kira nih Pak. Nah, tapi secara kursi dulu Pak kalau kita lihat. Dari sisi kursi, total 2 partai ini menyumbang atau berkontribusi kurang lebih sekitar 136 kursi. 136 kursi. Ya. Cukup lah ya Pak cukup, ya. Cukup. Ada yang menarik nih Pak, ada satu lagi yang kita belum bisa tebak-tebak nih. Yang masih solo karir nih Pak. Sama-sama PDIP. Sama-sama Kalau misterius. kita hitung Pak, dari kursi dulu deh. Sebenarnya ini udah cukup nih Pak. Cukup. Presiden threshold-nya udah lolos nih Pak. Ya, 128 kursi. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang akan maju? Karena tidak mungkin ada 2 matahari Pak dalam satu lintasan yang sama, bukan? Selain Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang elektabilitasnya peringkat pertama tapi juga tidak dominan gitu. Masih ada Mbak Puan, Ketua DPR RI, ya, perempuan pertama yang menduduki sebagai orang nomor 1 di DPR. Saat yang sama juga Putri Ibu Mega sudah meniti karir sebagai politisi dari bawah. Jadi beliau tidak semata-mata mengandalkan diri ya sebagai darah Bung Karno. Ini yang berat. Masalahnya Elektabilitasnya masih belum naik. DPR, Betul ya, Pak. ya. Nah, tapi yang juga tidak kalah menarik dalam setiap pilpres utamanya Pak ya, kalau kita lihat, kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya, selalu yang muncul adalah polarisasi dari rakyat Indonesia. Persis. Apa kira-kira pesan Pak Burhan terhadap baik itu elit politik maupun kepada masyarakat yang nanti akan menentukan hak pilih mereka, supaya apapun gelaran pesta demokrasinya, persatuan Indonesia itu tetap satu hal yang utama dan wajib dijaga Pak. Ya. Jadi elit politik stop, jangan menggunakan cara-cara purba semacam ini, karena akan mengganggu harmoni sosial, ya, mengganggu kohesi sosial, mengganggu kerukunan bangsa kita yang majemuk. Dan tentu saja buat para penyelenggara pemilu itu juga harus lebih disiplin, lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum, terutama buat calon-calon baik pilpres, baik pileg maupun pilkada yang terbukti menggunakan cara-cara kotor, termasuk menggunakan isu agama dalam rangka mencari suara tetapi melupakan fakta bahwa isu agama itu bisa memecah belah. Jadi KPU sama Bawaslu jangan terlalu nyaman duduk di belakang meja. Penting jadi pemilih pinter ya Pak? Penting. Penting. Oke, saya garis bawahi ini Pak, artinya elit politik, pihak penyelenggara pemilu, kemudian juga masyarakat sebagai pemilih dan juga media. Itu punya peranan penting dalam menjaga bagaimanapun juga pesta demokrasinya sebesar apapun, persatuan dan kesatuan Indonesia adalah harus hal diletakkan utama. di atas segalanya. Harus di atas segala-galanya. Baik, kalau gitu Pak Burhanuddin, terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama seputar iNews RCTI. Mudah-mudahan pemilu 2024 berjalan dengan tertib, aman, lancar. Itu doa kita semua. Kita salahin Pak, sama-sama Pak. Terima kasih. Makasih banyak Pak Burhan waktunya. Tahu nggak pemilu 2024 tanggal berapa coba? 18 18 apa? April mungkin.
Tanggal 14 Februari mungkin. 23. 23 April. Iya. 14 Februari kayak Valentine. Ya kalau bukan saya yang milih, mau siapa yang milih? Nanti semuanya ikut golput lagi. Karena sayang-sayang suara kita diperlukan untuk memberikan perubahan. Kita kan pengen Indonesia lebih baik lagi ya. Pemirsa, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dapat menunjukkan bahwa demokrasi dapat dijalankan di negara heterogenis, yakni negara dengan keberagaman suku, agama, dan ras. Demokrasi bahkan diartikan sebagai pemerintahan yang dari, untuk, dan oleh rakyat, sehingga rakyatlah yang memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Karenanya, mari bersama-sama kita terlibat dalam pemilu 2024 mendatang. Karena suara Anda sebagai pemilihlah yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Lady Marina, Muhammad Faisal, dan Andri Setiawan melaporkan.